Let's have a ball. Hai semua, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis profitabilitas pelanggan. Pengertian profitabilitas pelanggan adalah laba yang diperoleh perusahaan dari melayani pelanggan atau kelompok pelanggan selama periode waktu tertentu. Khususnya, perbedaan antara pendapatan yang diperoleh dari dan biaya yang terkait dengan hubungan pelanggan dalam periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas pelanggan. Yang pertama, biaya akuisisi pelanggan. Yang kedua, frekuensi dan nilai pembelian pelanggan. Yang ketiga, biaya barang yang dijual. Yang keempat, biaya pemasaran dan perikanan. Yang kelima, biaya pelayanan dan dukungan pelanggan. Yang keenam, riwayat pembayaran pelanggan. Yang ketujuh, jenis produk atau layanan. Manfaatnya, yang pertama memangkas faktor biaya. Salah satu manfaat yang paling umum untuk menganalisis pelanggan adalah segmentasi pelanggan. Setelah melakukan segmentasi, bisnis dapat memisahkan kelompok pelanggan yang membutuhkan biaya lebih besar daripada yang lain. Masih layak untuk melakukan bisnis dengan kelompok yang menghasilkan laba rendah. Namun, jika Anda menemukan kelompok pelanggan yang menghabiskan lebih banyak biaya daripada pendapatan yang mereka hasilkan, maka disarankan untuk menutup layanan Anda kepada mereka. Dengan membiarkan mereka pergi, Anda membuat basis pelanggan Anda menjadi lebih efisien dalam mesin pertumbuhan Anda. Yang kedua, memasarkan ke segmen yang tepat. Ketika segmentasi pelanggan berdasarkan rentang keuntungan telah diidentifikasi, mereka dapat digunakan untuk operasi lebih lanjut. Atribut dari kelompok pelanggan yang paling banyak menghasilkan keuntungan harus dicatat dan digunakan untuk akuisisi lebih lanjut. Tim pemasaran dapat merancang kampanye mereka berdasarkan atribut-atribut tersebut untuk menarik lebih banyak pelanggan. Selanjutnya, berdasarkan kisaran profitabilitas mereka, pemasar dapat memutuskan penawaran dan diskon apa yang dapat mereka tawarkan kepada prospek. Biasanya, dibutuhkan waktu dari 5 atau 6 bulan hingga lebih dari 1 tahun untuk memulihkan biaya akuisisi pelanggan. Yang ketiga, strategi retensi yang disesuaikan. Setelah menemukan kelompok pelanggan dengan profitabilitas yang berbeda, perusahaan dapat menyesuaikan strategi retensi mereka untuk setiap kelompok. Untuk pelanggan dengan profitabilitas tertinggi, perusahaan dapat memberikan layanan dengan kualitas terbaik. Itu berarti mereka dapat mengeluarkan biaya lebih banyak untuk melayani pelanggan elit tersebut. Keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Menurut contoh Customer Profitability Analysis, katakanlah kelompok pelanggan dengan profit yang lebih rendah menghabiskan banyak sumber daya untuk menangani masalah yang sama pada suatu produk berulang kali. Daripada mengalokasikan sumber daya untuk masalah yang berulang tersebut, mungkin akan lebih baik bagi perusahaan untuk membangun fitur dalam produk itu sendiri yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini tidak hanya akan menurunkan biaya operasional, tetapi juga membuat produk Anda lebih baik untuk pelanggan di masa depan. Metode analisis pelanggan. Customer Profitability Analysis atau CPA adalah metode untuk menganalisis profitabilitas dari setiap pelanggan atau segmen pelanggan dengan membandingkan pendapatan yang mereka hasilkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk melayani mereka. CPA membantu perusahaan mengidentifikasi pelanggan yang paling menguntungkan dan yang kurang menguntungkan sehingga dapat mengoptimalkan strategi pemasaran dan layanan. Macam-macam metode analisis pelanggan. Yang pertama, Activity Based Costing atau ABC. A. Mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk setiap pelanggan. B. Memungkinkan perusahaan melihat biaya layanan pelanggan secara lebih akurat dibandingkan hanya menggunakan rata-rata biaya per pelanggan. Kedua, Cost to Serve Analysis. A. Menghitung total biaya yang dikeluarkan untuk melayani pelanggan, termasuk biaya produksi, distribusi, penjualan, dan dukungan pelanggan. B. Membantu memahami lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh. 3. Customer Revenue Segmentation. A. Mengelompokkan pelanggan berdasarkan pendapatan yang mereka hasilkan untuk perusahaan. B. Berguna untuk mengetahui pelanggan mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap laba. 4. Customer Lifetime Value atau CLV. A. Memperhitungkan total nilai yang akan dihasilkan oleh pelanggan selama hubungan bisnis dengan perusahaan. B. CLV tinggi menunjukkan pelanggan yang setia dan menguntungkan dalam jangka panjang. 5. Customer Retention versus Acquisition Cost Analysis. A. Membandingkan biaya memperoleh pelanggan baru dengan biaya mempertahankan pelanggan lama. B. Jika biaya mempertahankan lebih rendah dan profitabilitas tinggi, perusahaan dapat lebih fokus pada retensi pelanggan. Dengan menggunakan metode CPA, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, seperti mengurangi layanan untuk pelanggan yang tidak menguntungkan, meningkatkan layanan untuk pelanggan yang sangat menguntungkan,
atau mencari cara untuk membuat pelanggan yang kurang menguntungkan menjadi lebih bernilai bagi perusahaan. Cara menghitung Customer Profitability Analysis. Untuk menganalisis profitabilitas pelanggan, Customer Profitability Analysis hitung pendapatan yang dihasilkan dari setiap pelanggan dan kurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk melayani mereka. Langkah-langkahnya, yang pertama, identifikasi pendapatan. Tentukan total pendapatan yang diperoleh dari setiap pelanggan selama periode tertentu, misalnya bulanan, kuartalan, atau tahunan. Kedua, identifikasi biaya. Kumpulkan semua biaya yang terkait dengan melayani pelanggan tersebut, termasuk biaya akuisisi, biaya produksi, biaya pengiriman, biaya layanan pelanggan, dan biaya pemasaran. Ketiga, hitung profitabilitas. Kurangi total biaya dari total pendapatan untuk mendapatkan profitabilitas pelanggan. Rumus dasar. Profitabilitas pelanggan sama dengan pendapatan pelanggan dikurangi biaya untuk melayani pelanggan. Keempat, analisis hasil. Identifikasi pelanggan yang paling menguntungkan dan yang paling tidak menguntungkan, serta pahami alasan dibalik profitabilitas tersebut. Contoh, jika pelanggan A menghasilkan pendapatan sebesar 1 juta dan biaya yang dikeluarkan untuk melayaninya adalah 700.000, maka profitabilitas pelanggan A adalah 300.000. Kedua, rumus 1 juta pendapatan dikurang 700 biaya sama dengan 300.000 profitabilitas. Kelebihan dan kekurangan profitabilitas pelanggan. Kelebihannya, yang pertama, meningkatkan keuntungan. Dengan memfokuskan pada pelanggan yang paling menguntungkan, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan. Kedua, mengoptimalkan sumber daya. Dengan memprioritaskan pelanggan yang paling menguntungkan, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Ketiga, mengikatkan loyalitas pelanggan. Dengan memberikan pelayanan yang baik dan responsif, perusahaan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Keempat, mengurangi biaya. Dengan mengelola biaya yang terkait dengan pelayanan pelanggan, perusahaan dapat mengurangi biaya yang tidak perlu. Kekurangannya, yang pertama, mengabaikan pelanggan yang tidak menguntungkan. Dengan memfokuskan pada pelanggan yang paling menguntungkan, perusahaan dapat mengabaikan pelanggan yang tidak menguntungkan. Kedua, mengurangi kepuasan pelanggan. Jika perusahaan hanya memfokuskan pada pelanggan yang paling menguntungkan, kepuasan pelanggan yang tidak menguntungkan dapat berkurang. Ketiga, menghadapi resiko. Dengan memprioritaskan pelanggan yang paling menguntungkan, perusahaan dapat menghadapi resiko jika pelanggan tersebut meninggalkan perusahaan. Keempat, mengabaikan kebutuhan pelanggan. Dengan memfokuskan pada profitabilitas, perusahaan dapat mengabaikan kebutuhan pelanggan yang tidak terkait dengan keuntungan. Tantangan utama dalam analisis profitabilitas pelanggan. Yang pertama, pengumpulan dan akurasi data. A. Data yang tersebar. B. Kualitas data. C. Privasi data. Kedua, alokasi biaya. A. Biaya tidak langsung. B. Biaya akuisisi. 3. Perubahan perilaku pelanggan. A. Dinamika pasar. B. Loyalitas pelanggan. 4. Kompleksitas analisis. A. Metode analisis. B. Interpretasi. Kelima, implementasi dan tindak lanjut. A. Perubahan organisasi. B. Tindak lanjut. Contoh kasusnya, PD Samajaya, sebuah perusahaan yang beroperasi di Kota Bandung, merasa bahwa transaksi penjualan dengan pelanggan dari luar Kota Bandung menghasilkan laba yang lebih kecil dibandingkan dengan pelanggan dari dalam kota. Namun, perusahaan belum melakukan perhitungan biaya melayani pelanggan secara terukur dan akurat, sehingga tidak mengetahui profitabilitas masing-masing pelanggan secara pasti. Untuk mengatasi masalah ini, PD Samajaya menerapkan metode Activity-Based Costing untuk menghitung biaya melayani setiap pelanggan. Metode ABC membebankan biaya aktivitas melayani kepada masing-masing pelanggan sesuai dengan aktivitas dan sumber daya yang dikonsumsi oleh masing-masing pelanggan. Setelah menerapkan metode ABC, ditemukan bahwa beberapa pelanggan dari luar Kota Bandung kurang menguntungkan bagi perusahaan. Karakteristik pelanggan yang kurang menguntungkan antara lain, yang pertama, memesan barang dalam jumlah kecil pada setiap pesanan. Yang kedua, melakukan pemesanan dengan frekuensi yang relatif sering namun dalam jumlah sedikit. Yang ketiga, membutuhkan perlakuan khusus dalam pengiriman pesanan. Informasi ini membantu PD Samajaya untuk mengidentifikasi pelanggan yang memberikan kontribusi laba rendah atau bahkan merugikan perusahaan. Berdasarkan hasil analisis profitabilitas pelanggan, PD Samajaya dapat mengambil langkah-langkah strategi seperti yang pertama, menyesuaikan kebijakan harga atau biaya pengiriman untuk pelanggan yang kurang menguntungkan. Kedua, meningkatkan efisiensi layanan untuk mengurangi biaya melayani pelanggan tersebut. Ketiga, fokus pada pelanggan yang lebih menguntungkan dengan memberikan layanan atau penawaran khusus untuk meningkatkan loyalitas mereka. Dengan demikian, analisis profitabilitas pelanggan memungkinkan PD Samajaya untuk mengelola sumber daya secara lebih efektif dan meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan.
Kesimpulannya, yang pertama, identifikasi pelanggan paling menguntungkan. Pelanggan yang sering melakukan pembelian dengan nilai transaksi tinggi dan biaya layanan rendah adalah yang paling menguntungkan. Kedua, pelanggan tidak menguntungkan. Beberapa pelanggan mungkin sering bertransaksi tetapi memiliki margin rendah karena diskon besar, biaya akuisisi tinggi, atau sering mengajukan komplain yang meningkatkan biaya layanan. 3. Distribusi profitabilitas. Biasanya, sebagian kecil pelanggan menyumbang sebagian besar keuntungan atau prinsip Pareto 80/20. Sementara pelanggan lain mungkin kurang menguntungkan atau bahkan merugikan. Rekomendasinya: 1. Fokus pada pelanggan bernilai tinggi. Berikan layanan premium, program loyalitas, atau penawaran eksklusif untuk mempertahankan mereka. 2. Optimasi pelanggan dengan profitabilitas rendah. Kurangi biaya layanan atau tingkatkan harga bagi pelanggan yang kurang menguntungkan agar profitabilitasnya meningkat. 3. Segmentasi pelanggan. Buat strategi pemasaran yang berbeda berdasarkan segmen pelanggan untuk meningkatkan nilai pelanggan secara keseluruhan. 4. Meningkatkan retensi pelanggan yang menguntungkan. Investasikan dalam pengalaman pelanggan yang lebih baik untuk mencegah churn pelanggan bernilai tinggi. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan laba dengan mempertahankan pelanggan yang menguntungkan dan mengoptimalkan atau mengurangi ketergantungan pada pelanggan yang kurang menguntungkan.